Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang akan kita gunakan hari ini untuk menyelesaikan pertemuan sebelum UTS ya. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena saya menggantinya dengan video ini disebabkan sepertinya tidak ada waktu lagi untuk melakukan pertemuan secara online, bahkan apalagi yang sifatnya offline ya. Karena Senin kita sudah mulai masuk ke UTS dan saya rasa Sabtu dan Minggu tidak akan efektif untuk kita ganti sebagai pengganti waktu perkuliahan. Nah, oleh karena itu, di pertemuan kali ini kita akan selesaikan untuk pertemuan ke-7, yang mana nanti di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang masalah biaya dan juga layanan. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Ini mana tadi? Oke. Nah, untuk PowerPoint-nya tidak akan terlalu banyak yang saya sampaikan karena semuanya merupakan saya ambil ya begitu dari kode etik psikologi, dan saya rasa teman-teman semua bisa sambil saya menjelaskan sambil dibaca sambil dibuka juga buku kode etiknya, dipersilahkan. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya juga akan mau memberikan pengantar sedikit untuk UTS. Jadi UTS kita akan kita laksanakan dengan metode studi kasus ya. Ya, studi kasus yang nantinya studi kasus ini akan saya berikan beberapa kasus yang berbeda. Nanti rekan-rekan semua silahkan memilih secara acak ya, random. Akan saya siapkan kasusnya. Rekan-rekan dipersilahkan untuk memilih atau mungkin nanti dibantu PJ untuk membagi, sehingga dari kasus yang sudah saya siapkan semuanya bisa dianalisa. Lalu untuk pengumpulannya sendiri, kasusnya akan saya sampaikan hari Senin. Nah, jadi untuk UTS-nya di hari Senin itu baru akan saya sampaikan untuk soalnya. Nah, untuk pengumpulannya kapan? Maka untuk UTS kode etik psikologi pengumpulannya adalah pada hari Jumat pada minggu tersebut. Nah, sehingga dari Senin sampai Jumat kurang lebih ada waktu, maaf ya, dari Senin sampai Jumat ada waktu sekitar 5 harian kurang lebih seperti itu. Teman-teman dapat mengumpulkan penugasan UTS ya, tapi UTS ya, UTS sebagai salah satu nanti penunjang penilaian di penilaian akhir kita di UAS nanti. Oke. Nah, untuk di pertemuan hari ini kita memiliki goals, yaitu teman-teman semua mampu untuk memahami dan menjelaskan biaya dan batasan, rujukan dan biaya dan keakuratan data, serta barter kepada dalam pelaksanaan asesmen maupun layanan-layanan psikologi. Nah, untuk biaya sendiri ini semuanya tercover dalam bab 7, yang dimana nanti dalam bab 7 ada beberapa pasal yang membahas tentang masalah biaya. Nah, biaya ini semuanya merupakan sifatnya merupakan akumulatif ya, baik itu dari layanan konseling, psikoterapi maupun asesmen psikologis. Intinya biaya ini diatur dalam satu rumah yang nanti bisa untuk dipahami oleh semua para praktisi di psikologi bahwa biaya ini ada batasnya, biaya ini juga merupakan apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang harus dihindari jika berkaitan dengan masalah pembiayaan di bidang layanan psikologi. Nah, yang pertama adalah psikolog atau ilmu psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, psikolog atau ilmu psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok atau organisasi harus disesuaikan dengan keahlian kewenangan psikolog atau ilmu psikologi dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional ya. Siapa sih yang nggak mau keilmuannya itu dihargai, meskipun memang uang tidak serta tidak semuanya bisa kita hargai dengan uang, tapi
materi atau imbalan balas jasa seperti itu merupakan salah satu cara yang bagus agar apa? Agar para profesional tadi bisa untuk mengupgrade kembali keilmuannya. Karena kalau ilmu itu nggak diupgrade segitu-segitu aja, maka tidak akan berkembang. Sedangkan tuntutan zaman sekarang kan terus naik ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti misalnya seminar, workshop, atau mungkin pelatihan. Yang mana tentunya seminar, workshop, pelatihan ini membutuhkan biaya. Nah, sehingga pembiayaan sesuai dengan profesi ini bisa kita manfaatkan sebagai media kita untuk meningkatkan soft skill, meningkatkan kompetensi bidang psikologi. Lalu yang kedua adalah ilmuwan atau psikolog pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban. Ini adalah di informed consent. Diingat, di informed consent kita akan menjelaskan dengan sangat rinci apa yang boleh, apa yang tidak, dan apa yang perlu dilakukan, bahkan juga kesepakatan harga, berapa per sesinya. Itu semuanya sudah ditentukan di informed consent. Nah, jangan sampai kita melakukan suatu tarikan, melakukan suatu permintaan dana yang memang di awalnya kita tidak sepakati itu dengan klien. Kecuali memang begini, di awal kita sudah sampaikan bahwa jika nanti sewaktu-waktu ada hal-hal yang darurat yang membutuhkan penanganan ekstra, maka nanti akan ada biaya tambahan. Apakah bapak, ibu, atau adik, kakak, atau mungkin mas, mbak bersedia? Nah, jika mereka bersedia, maka itu juga bisa dikatakan sebagai informed consent mereka secara verbal bahwa jika dalam situasi yang darurat mereka membutuhkan penanganan yang ekstra, maka perlu untuk diberikan informed consent. Perlu untuk di apa ya, ditarik extra charge terkait dengan layanannya, dan ini perlu untuk kita sepakati di awal. Jangan sampai tidak ada omongan, tidak ada obrolan, bahkan tidak ada apa ya, kayak kesepakatan dan tiba-tiba kita tarik dana sebanyak-banyaknya. Ini bisa ke arah pelanggaran kode etik juga. Psikolog dan ilmuwan psikologi dapat menggunakan berbagai cara, termasuk tindakan hukum, untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan bagaimana yang telah disepakati. Contoh, misalnya saya Pak Oni jadi tim asesmen di satu perusahaan. Kemudian perusahaan itu sudah menjanjikan bahwa nanti jika sudah selesai asesmen dan sudah berbentuk laporan, maka saya akan diberikan fee misalnya 500.000 misalnya. Nah, dari kesepakatan itu kan harusnya Pak Oni mendapatkan 500.000 dari setiap apa yang sudah dikerjakan terkait dengan asesmen di perusahaan tersebut. Tapi ternyata perusahaan tersebut tidak memberikan hak yang seharusnya jadi milik saya. Nah, ini bisa untuk dituntut, bisa untuk dijadikan suatu apa ya, perkara jika memang perusahaan tersebut tidak memiliki etikat yang baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan pembiayaan layanan psikologi. Nah, begitupun juga jika dengan ini begitupun juga dengan psikolognya. Jadi memang di awal perlu kita sepakati bahwa apa tarifnya seperti apa, bagaimana nanti bentuk laporannya, kira-kira jatuh tempo pembayarannya seperti apa, perlukah dibayar di muka dulu, perlukah DP dulu, atau mungkin langsung nanti dibayar di akhir. Nah, ini semua harus jelas. Karena kalau misal kita nggak ada kejelasan seperti itu, maka akan bermasalah ke belakangnya, dan tentunya yang dirugikan adalah kedua belah pihak. Nah, tapi kita kan menjunjung asas ini ya, asas kekeluargaan. Dan memang diharapkan sebelum sampai ke ranah hukum, persoalan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya. Lalu yang berikutnya, psikolog dan ilmuwan psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi hanya atau semata-mata karena imbalannya terhadap layanan tersebut belum diberikan. Nah, misal ada hal-hal yang darurat ya, ada hal-hal yang mungkin perlu, misalnya begini, ada ada misalnya pihak kepolisian meminta bantuan kepada psikolog untuk mengasesmen salah satu tersangka karena diindikasikan dia mengalami beberapa situasi yang cenderung apa ya, bisa dikatakan mengalami gangguan psikologis. Nah, kita tidak mau melakukan hal tersebut karena yang bersangkutan tidak memberikan pembayaran, atau mungkin begini, kita udah asesmen
sudah selesai asesmennya, sudah jadi laporannya, tapi tidak mau kita berikan karena dari pihak kepolisiannya tidak serta-merta untuk membayar jasa kita. Nah, ini sebenarnya tidak diperkenankan ya, karena tentunya kalau sudah menyangkut kepolisian, kejaksaan, dokter, rumah sakit itu sudah merupakan hal yang darurat, sehingga memang perlu diutamakan untuk asas dari urgensinya. Hal-hal yang penting, hal-hal yang dikira urgent kita harus dahulukan di atas kepentingan pribadi kita. Itu juga merupakan salah satu bagian dari kode etik dan prinsip dalam psikologi, yaitu menjunjung asas profesionalitas. Lalu yang keempat adalah psikolog dan ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik seperti yang dicantumkan pada keseluruhan pasal kode etik. Misalnya begini, ya saya akan bayar tinggi, tapi kamu harus mau nanti memanipulasi data dari si A, itu nggak boleh. Jelas-jelas nggak boleh gitu, itu nggak, jangan sampai, dan itu harus dihindari. Jika bertemu dengan perusahaan atau klien dengan tipe seperti itu sebaiknya dijauhi, karena pasti pada akhirnya yang akan dirugikan adalah kita, pemberi layanannya, gitu ya. Sudah rugi secara moralitas, kemudian secara hukum juga rugi, dan secara kode etik pun kita juga akan dinyatakan bersalah, sehingga kemungkinan besar akan dicabut SIPP atau mungkin surat-surat yang berkaitan dengan profesi kita. Lalu yang kelima, psikolog dan ilmuwan psikologi sebagai bentuk kepedulian dalam masyarakat, baik untuk menjalankan atau kadang gini ya, kadang kan kita emang memberikan layanan secara sukarela. Jadi misalnya ada suatu event berkaitan dengan gathering atau mungkin event-event yang berkaitan dengan bakti sosial ya. Nah, biasanya kan para psikolog tuh memberikan layanan konseling gratis, terus juga psikoedukasi gratis, yang misalnya pun gratis tapi tetap harus profesional. Kita harus menanggapi setiap keluh kesah yang kita dengar itu dengan baik. Jangan sampai karena mereka tidak memberikan imbalan berupa biaya belas jasa berupa biaya tertentu, akhirnya kita, oh ya, ya, udah, udah, udah ya Bu ya. Tapi jangan kayak gitu. Nah, kita harus tetap mendengar, kita tetap harus menjadi pendengar yang aktif, kita harus menjadi orang yang empatif dan juga simpatif terhadap persoalan yang mereka sampaikan pada kita. Mau dibayar mau enggak, kita tetap harus menjunjung tinggi asas profesionalitas. Bahkan ini kalau misalnya Pak Oni sendiri ya, kalau saya sendiri itu dalam 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 melaksanakan dalam melakukan praktek mandiri itu saya jarang sekali meminta bayaran kepada klien, khususnya jika klien-klien ini yang datangnya untuk konseling, itu jarang sekali saya minta bayaran gitu ya. Dipaksa-paksa saya enggak mau, enggak, saya enggak perlu bayar gitu. Enggak perlu, karena saya merasa bagi saya, tapi ini bukan untuk yang lainnya, tapi ini bagi saya mereka yang datang kepada saya untuk konseling itu membutuhkan bantuan saya untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga mau tidak mau dan memang sudah merupakan panggilan juga bahwa saya harus membantu mereka, dan imbalan bagi saya adalah saat mereka mampu untuk menyelesaikan masalahnya atau saat mereka mampu menemukan solusi dari masalahnya, itu imbalan saya. Kalau justru malah di tarif tertentu, itu saya merasa seperti kurang tepat aja gitu aja. Itu bagi saya loh ya, tapi kalau yang lain enggak, secara kode etik itu enggak masalah, tapi secara umum ya memang harus ada biaya, tapi itu saya pribadi seperti itu, tidak perlu ditiru gitu ya. Nah, lalu pasal 34. Nah, kalau seorang psikolog merasa ada klien yang cukup sulit untuk ditangani, ya dia berhak untuk merujuk. Merujuknya ke siapa? Merujuk ke psikolog yang lain. Nah, kalau gitu gimana Pak pembiayaannya? Dibagi dua. Jadi selama pelaksanaan dengan kita dia udah berapa sesi, berapa yang udah dibayarkan, nah nanti sisanya selanjutnya akan diselesaikan dan diteruskan kepada psikolog yang berikutnya, yang kedua. Nah, ini nanti akan membuat inform concern lagi, bisa jadi dengan psikolog yang kedua dia yang akan meningkatkan tarifnya, atau mungkin karena ekspertisnya lebih banyak maka tarifnya pun juga akan lebih tinggi. Itu bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, sehingga memang jika akan merujuk, maka kita dengan psikolog tersebut yang kita rujuk harus saling berkomunikasi terkait dengan pembiayaan. Jangan sampai kita merefer atau merujuk seseorang, kemudian masalah administrasinya belum beres, nanti akan menjadi masalah di akhir yang akan justru menarik kita, padahal kita seyogianya sudah selesai dengan urusan tersebut.
Oke, lalu yang berikutnya adalah keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Nah, psikolog atau lingkungan psikolog memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologis kepada pembayar layanan atau sumber dana. Iya, harus itu. Kalau kita udah dibayar, kita sudah diberikan pembiayaan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dalam layanan psikologi, baik itu konseling maupun asesmen psikologi, kita harus memastikan bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, apa yang kita buat laporan itu sudah apa sudah benar-benar presisi gitu ya, sudah benar-benar tepat. Jangan sampai wah maaf pak ada revisi, udah maaf besoknya lagi maaf pak ada revisi, udah itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita kredibel dalam bidang kita. Nah, sehingga jika kita sudah ditugaskan, kita dibayar, baik itu mau dibayar besar mau dibayar kecil, berapapun yang kita terima itu merupakan tanggung jawab bagi kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir adalah barter. Seorang psikolog boleh menerima barter? Boleh. Jadi imbalan balas jasa terkait dengan layanan yang diberikan boleh barter. Nah, mungkin kalau saya tadi termasuk barter ya. Barternya tuh melihat klien menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau misalnya mau di barter menggunakan media-media non uang pun non materi pun juga boleh. Itu diselesaikan oleh psikolog dengan klien yang memang menyepakati kedua hal tersebut. Boleh barter, boleh berupa cash and carry, boleh. Yang jelas setiap apa yang dilakukan oleh psikolog itu berhak untuk diberikan imbalan balas jasa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kali ini. Tidak banyak slide-nya karena memang untuk apa? Untuk materi ini cukup ringkas terkait dengan biaya dan rujukan. Nah, untuk nanti kita pada waktu memasuki di fase UTS, saya harap teman-teman semua sudah menyiapkan diri dengan materi-materi yang akan saya sampaikan nanti. Karena dalam UTS nanti akan saya berikan kasus dan kasusnya mohon untuk dianalisa dengan baik. Untuk kasusnya akan saya sampaikan di hari Senin dan untuk pengumpulannya adalah pada hari Jumat. Jumat jam berapa? Ya mungkin Jumat jam kayak biasanya aja ya, jam 23.59 malam gitu ya. Jangan sampai masuk ke Sabtunya. Nah, untuk pengumpulannya di mana? Pengumpulannya nanti di Google Drive yang nantinya akan disiapkan oleh PJ. Oke, baik terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sore semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.